tower manager terus meminta tomat cherry. Mana jumlahnya nambah terus lagi. Awalnya Pak Sejun kasih aja. Tapi saat tower manager minta 500 buah, Pak Sejun menolak. Dan itulah pertama kali Pak Sejun memberontak pada tower manager. Setelah menolak permintaan tower manager, jendela pesan muncul untuk memprotes Pak Sejun dan terkesan menyepelekan pekerjaan bertani. Tentu saja Pak Sejun makin naik darah, karena bagaimanapun dia sudah berusaha keras untuk menumbuhkan makanan dan tower manager hanya bisa minta. Apalagi pas tower manager bilang, yang kau lakukan hanyalah menabur benih, padahal perlu disiram juga tiap hari. Pak Sejun makin naik pitam dong. Akhirnya, berapa banyak pun tower manager meminta, hanya diabaikan saja oleh Pak Sejun. Sampai akhirnya, tower manager minta maaf, walau hanya terdengar samar dan ditutupi dengan pernyataan marah. Akhirnya, Pak Sejun memberi 5 buah tomat cherry, ya karena anak-anak kelinci juga perlu makan, dan tomat cherry-nya tinggal sedikit. Tower manager mengambil pemberian Pak Sejun dan di sini Pak Sejun berpikir bahwa tower manajernya ternyata lebih sederhana dari yang dia kira. 91 hari telah berlalu dan hari ini adalah hari di mana fenomena bulan biru yang keempat muncul. Sambil menunggu fenomena itu selesai, Pak Sejun melihat salah satu ceri tomat berubah menjadi biru dan melihat sebuah cahaya muncul pada tanaman ubi. Segera Pak Sejun memetik ubi itu. Jendela pesan muncul memberi keterangan bahwa itu adalah ubi yang dibudidayakan dalam tower, bernutrisi dan enak. Dengan energi beran biru rasanya makin enak. Saat dikonsumsi akan menambahkan kekuatan dan menambah 0,05 MP permanen. Dan tidak lupa Pak Sejun juga memanen ceri tomatnya. Seketika jendela pesan muncul, di mana tower manager meminta keduanya, yaitu ceri tomat biru dan ubi biru. Pak Sejun tidak memberikannya kali ini dan malah memberikan ceri tomat sisa dari tugas sebelumnya, lalu memakan ceri tomat biru dan mendapat efek peningkatan 0,05 MP permanen, kemudian membakar ubi manisnya, maksudku ubi birunya. Tidak lama kemudian, keluarga kelinci keluar dari rumahnya. Seiring dengan berakhirnya fenomena bulan biru, Pak Sejun menawarkan ubi yang sudah matang. Namun, Bapak kelinci membiarkan Pak Sejun saja yang memakan. Nah, saat dia memakan ubi tersebut, rasa panas menghampiri lidahnya dan menjatuhkan ubi yang ada dalam mulutnya. Beberapa anak kelinci segera mengambil, namun langsung mengeluarkannya juga. Waktu berlalu, Pak Sejun kini mulai menanam tunas ubi. Nah, karena tunas ubi akhir-akhir ini merupakan makanan kesukaan kelinci kecil, jadi Pak Sejun memarahi mereka dan akan memberi snack untuk pengganti. Akhirnya, para anak kelinci membantu Pak Sejun menanam tunas ubi. Lalu, Pak Sejun menginstruksikan pada ibu kelinci yang sedang memotong bawang daun untuk menyisakan satu. Pak Sejun berencana untuk menanam bawang daun agar bisa menjadi item. Lalu dia memanen tomat cherry. Saat memanen, level panennya naik menjadi level 2 dan EXP point jobnya sebagai petani juga penuh dan kini levelnya naik menjadi E. Setelah panen, Pak Sejun membuat snack untuk para kelinci, di mana dia membakar ceri tomato. Setelah makan snack, Pak Sejun memanen ubi dan muncullah jendela pesan mengenai ubi tersebut, bahwa ubi itu dibudidayakan dalam tower, bernutrisi dan enak. Saat dikonsumsi akan mengurangi 10 gram lemak dalam tubuh dan menambah kekuatan sebanyak 0,1 selama 10 menit. Dapat ditumpuk sampai 10 efek selama 10 jam. Saat dikonsumsi oleh mereka yang belum pernah bangkit dalam tower akan mengurangi 10 gram lemak dan buang air besar. Setelah memanen cukup ubi, Pak Sejun menanam kembali tunas ubi dan baru menyadari bahwa saat dia menanam, maka skill taburnya juga berkembang. Jadi dia segera menyuruh para anak kelinci yang sedang membantunya menanam tunas untuk berhenti dan akan menanamnya sendiri. Sementara itu, tower manager yang merupakan naga hitam yang pernah dilihat Pak Sejun pertama kali masuk ke dalam tower ikut membakar ceri tomat dan merasakan manis dalam mulutnya. Setelah puas, dia kembali melihat apa yang dilakukan Pak Sejun yang saat itu sedang makan ubi bersama para kelinci.
Langsung deh tower manager minta juga, tapi gak dikasih sama Pak Sejun. Sampai akhirnya dia merevisi tugasnya dan akan memberikan hadiah jika menyelesaikan tugas. Yang akhirnya Pak Sejun kasih deh ubi bakarnya. Hadiah dibuka yang ternyata merupakan toko benih. Betapa bahagianya Pak Sejun saat itu dan segera membuka toko benih. Saat itu Pak Sejun hanya punya satu tower coin dan ada 3 pilihan, di mana masing-masing pilihan seharga 0,1 tower coin dan masing-masing benihnya berjumlah 1000. Ada 3 benih yaitu paprika merah, kubis, dan wortel. Para kelinci yang melihat itu minta beli benih wortel. Jadi Pak Sejun beli wortel deh. Nah, saat transaksi selesai, benih wortel muncul dan toko pun tertutup. Toko itu dapat diakses lagi 30 hari kemudian. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, seekor ratu lebah sedang memperhatikan mereka nih dari luar lubang. Beberapa hari telah berlalu sejak benih wortel ditanam. Para kelinci begitu antusias menunggu benihnya tumbuh. Saat itu, Pak Sejun sedang berbaring di atas batu bersama seekor anak kelinci. Baru saja dia menutup mata, dia merasa terganggu dengan suara serangga yang terbang di sekitar kepalanya. Namun, saat dia melihat tampilan serangga, Pak Sejun langsung merasa tertarik dengan tampilannya yang lucu. Namun, betapa paniknya dia saat mengecek nama serangga itu yang bertuliskan lebah madu beracun. Sialnya, saat dia ingin bertanya pada para kelinci, mereka sudah lari untuk mencari tempat persembunyian. Tidak lama, tour manager memberitahu bahwa lebah madu beracun itu adalah karnivora yang memangsa monster dengan sengatan beracun dan memakan dagingnya. Sengatannya sangat berbahaya, jadi menghindarinya adalah tindakan yang tepat. Pak Sejun tambah panik lah dan segera mengusir lebah. Lebahnya malah marah dan bersiap untuk menyerang Pak Sejun. Namun saat lebah akan menyerang, Pak Sejun memberikan bunga ceri tomato pada lebah itu yang kemudian memakan nektar dari bunga. Lebah terlihat sangat bahagia dan mempertanyakan pernyataan tour manager. Nah, melihat itu, Pak Sejun langsung dapat ide untuk membiarkan lebah menyerbuki bunga ceri tomat. Melihat keadaan yang sudah terkondisikan, para kelinci keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta maaf atas perlakuannya pada Pak Sejun. Tak lama kemudian, lebah datang kembali setelah kenyang dan mendekati Pak Sejun. Awalnya Pak Sejun menjauh karena masih merasa takut. Namun, lebah tersebut malah tidur di perut Pak Sejun. 120 hari sejak keberadaan Pak Sejun dalam tower, lebah beracun sudah menjadi keluarga baru mereka dan membantu pertanian. Lebah akan datang di pagi hari untuk menyerbuk bunga tomat dan kembali ke hutan saat sore atau malam hari. Lebah juga mulai menghasilkan madu yang dimanfaatkan untuk tambahan makanan. Pada hari ke-121 di mana fenomena bulan biru akan kembali terlihat, Pak Sejun mulai mempersiapkan diri menumpuk ceri tomat dan mulai menunggu datangnya bulan biru. Namun, ada yang berbeda. Jika biasanya para kelinci akan masuk semua ke dalam rumah, kali ini anak kelinci dibiarkan di luar rumah. Fenomena bulan biru pun muncul dan para anak kelinci yang terpapar oleh cahaya bulan biru terlihat begitu menyeramkan, membuat Pak Sejun ketakutan. Di tengah ketakutannya itu, sebuah cahaya menyilaukan terpancar dari para kelinci dan saat cahayanya mulai memudar, terlihatlah perubahan para anak kelinci yang berubah menjadi dewasa. 4 diantaranya berubah menjadi kelinci putih dan 1 menjadi kelinci hitam. Jika dihitung, itu adalah hari ke-5 bulan biru muncul sejak kelahiran mereka. Jadi seperti sudah waktunya untuk menjadi dewasa. Kelima kelinci tersebut mempunyai pekerjaan atau item mereka masing-masing, yaitu kelinci putih petani sabit, gerobak, penyiram, sekop, dan kelinci hitam prajurit dengan senjata palu. Di saat yang lain membantu ibu dan ayahnya berkebun, si kelinci hitam bertugas untuk memancing. Pada percobaan pertama, ikan yang dia pukul langsung menjadi hancur. Namun dengan latihan, akhirnya dia bisa membantu Pak Sejun mendapat ikan dengan baik. 30 hari telah berlalu. Tidak terasa, toko sudah dapat diakses lagi dan kali ini Pak Sejun berpikir tentang kelanjutan pembeliannya karena bagaimanapun dia tidak bisa mendapat koin selama berada dalam lubang. Jangankan mendapat koin, keluar lubang pun nggak bisa gitu kan. Dan harga benih pun ada yang mahal karena kali ini benih yang muncul ada 10 benih semangka seharga 5 tower koin,
50 benih labu manis seharga 1 tower coin, dan 200 benih jagung seharga 0,5 tower coin. Sedangkan saat itu token tower coin Pak Sejun sisa 0,9. Biasanya untuk mendapat tower coin harus dengan cara menyelesaikan lantai atau berjualan. Namun kedua hal itu tak dapat dilakukan oleh Pak Sejun. Dan kemungkinan lain adalah dari tower manager. Jadi dia minta tower manager memberinya tugas dengan hadiah tower coin saat itu juga. Namun tower manager justru gak paham dan mengatakan mungkin akan memberinya demikian jika Pak Sejun sudah berumur 300 tahun. Keburu mati. Karena tidak ada pilihan lain, jadi Pak Sejun beli benih jagung aja yang bisa dia beli. Sebelum dia mulai bekerja, karena sudah lapar, jadi mereka makan dulu. Baru saja mereka selesai makan, lebah beracun datang membawa kawan baru, yaitu kucing oren yang bisa berbicara. Kucing itu memperkenalkan dirinya sebagai Theo, si pedagang pengembara.